Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan lagi sehat ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang pilek atau sedang ditimpa musibah, ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Oke, sebelum kita ke pembahasan inti atau ke topik bincang-bincang pada video kali ini, seperti biasa bantu channel XView ini, channel saya ya, ini biar bisa lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, lalu like, share. Kalau ada kritik dan saran silakan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Kolom komentar selalu tersedia untuk siapapun, yang penting tidak ada unsur menjelekkan atau menghina ya, atau menjelekkan satu sama lain ya. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masih sekitar YouTuber ya. Jadi di sini adalah tips yang ampuh ya. Udah, karena ini adalah teman-teman misalkan masih bekerja di kantor atau keseharian teman-teman semuanya itu misalkan bekerja pabrik ya, atau bekerja apalah, yang penting fokusnya ini adalah kerja kantoran. Saya buatkan adalah kerja kantoran ataupun ibu rumah tangga juga boleh ya. Ini terkait ikutnya satu fokus, yaitu pekerjaan keseharian kita, mau ibu rumah tangga, mau di perkantoran, mau di pabrik. Ini ketika teman-teman juga pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator di platform YouTube ya, ini bisa ya, sangat bisa dan pasti bisa. Caranya seperti apa? Caranya gampang. Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Kadang ada penonton yang kalau nonton tuh setengah-setengah, di skip akhirnya gagal paham. Harusnya seperti ini, malah pemahamannya seperti itu. Nah, yang pertama tipsnya untuk teman-teman yang pekerja kantoran tapi pengen jadi content creator di platform YouTube, itu satu ya, pilih topik yang anti ribet. Nah, topik yang anti ribet itu bagaimana sih? Topik yang anti ribet itu topik yang nggak susah ketika kita bikin atau membuat videonya ya. Jadi kalau sementara kita kerja kan, ini kan kita fokusnya kerja ya. Jadi konten kreator itu sementara ya sampingan ya. Kalau kita membuat video yang lumayan butuh persiapan yang banyak, atau misalkan harus ada kru selain kita sendiri sebagai ownernya ya, itu malah takutnya mengganggu pekerjaan kita yang seharian ya. Dan itu jangan sampai mengganggu pekerjaan kita ya. Jadi teman-teman harus memilih topik yang anti ribet. Topik yang anti ribet itu seperti apa? Topiknya adalah sesuai passion teman-teman semuanya ya. Passion ini apa? Passion ini adalah keahlian teman-teman semuanya ya. Contoh, teman-teman tuh kesukaannya atau teman-teman tuh passionnya di bidang komputer ya. Passionnya di bidang komputer ya. Kerjanya di bidang komputer juga. Nah, ini sangat nyambung sekali, bagus untuk dibikin konten video ya. Terus video seperti apa ya, yang biar tidak mengganggu pekerjaan kita. Tadi yang saya katakan adalah sesuai passion ya. Ketika teman-teman semuanya di kesehariannya bekerja di bidang komputer ya, tentunya skill teman-teman semuanya itu sudah tidak diragukan lagi, karena setiap hari sudah menjalaninya ya. Contoh kayak misalkan taruhlah yang sangat orang kadang kurang paham itulah di bagian komputer ya. Taruhlah bikin cara menggunakan Excel mulai dari 0 sampai bisa ya, mulai dari pemula sampai mahir. Contoh misalkan membuat tabel di Excel ya. Contoh rumus penjumlahan pengurangan di Excel. Misalkan lagi teman-teman ini passionnya di bidang fotografi ya. Teman-teman bisa
bisa ambil topik atau video tentang fotografi, yang mulai dari cara memilih lensa, mulai dari cara membidik target ya, mulai dari cara mengambil gambar biar hasilnya bagus ya, mulai dari apalah ya, tentang trik-trik merawat kamera, atau trik-trik pengambilan gambar, pengambilan video, atau tips memilih kamera yang bagus ya. Itu bisa teman-teman jadikan konten, jadikan video ya, agar video yang teman-teman buat ini nggak perlu persiapan banyak ya, nggak perlu alat-alat yang lebih lengkap lagi ya, cukup modal HP ya. Kalau memang ada tripod ya, tripod buat kita merekam seperti ini ya, buat kita bikin recordingnya. Atau mungkin buat ibu rumah tangga yang memang pengen jadi content creator, sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Tentunya yang sering ibu-ibu cari di YouTube itu adalah kebanyakan tentang konten masak ya. Teman-teman kalau misalkan emang ibu rumah tangga yang jago masak ya, bisa saling share cara memasak, membuat misalkan dodol, atau membuat rendang, atau membuat apa segala macam yang memang resepnya beda dari yang lain. Itu sangat ya sekali, dan itu malah lebih bermanfaat lagi ya. Ketika teman-teman punya ilmu, punya trik cara membuat masakan yang enak dan sangat cocok untuk semua lidah, ini sangat bermanfaat buat ibu rumah tangga yang lain. Jadi pada intinya adalah sesuai passion teman-teman semuanya ya, video yang teman-teman buat jangan melenceng ya, nggak boleh melenceng dari passionnya, biar nggak ribet ketika teman-teman buat video, biar nggak ruwet ketika teman-teman bikin konten, dan nggak mengganggu pekerjaan inti kita ya, nggak mengganggu pekerjaan di kantor, nggak mengganggu pekerjaan keseharian kita ya. Jadi ini boleh saya katakan adalah ikutnya daily activity ya, jadi kegiatan sehari-hari yang bisa kita jadikan konten ya, gitu. Oke ya teman-teman, bisa dipahami sampai sini ya. Terus berikutnya yang kedua adalah galeri konten. Galeri konten ini maksudnya apa? Kita kan sebagai pekerja kantoran ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja buruh, menjadi seorang konten kreator di YouTube itu kan gak penuh seharian ya, gak full time tapi part time. Makanya ketika kita membuat video yang mudah ya, ketika kita membuat video yang anti ruwet, kita harus membuat video yang bisa 1 sampai 2 kali upload dalam seminggu ya. Kalau memang bisa 2 kali, kalau memang karena kita masih part time, minimal itu 1 kali seminggu. Tapi ada triknya ya, trik ketika teman-teman semua, misalkan saya bisa uploadnya pas hari libur karena pulang kerja capek, ngantuk, tidur ya, bangun-bangun sudah pagi atau bangun sudah harus berangkat kerja lagi. Saya kasih tipsnya, misalkan teman-teman liburnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah di hari libur itu teman-teman manfaatkan ya, ketika ada ide bikin kontennya, ada ide bikin video tentang apa, tulis dulu ya. 1 mau buat video tentang A, 1 mau buat video tentang B. Teman-teman buat ya, sampai selesai, sampai jadi ya, sampai processing semuanya selesai. lalu kedua video itu, atau video yang sudah teman-teman buat, upload ya. Teman-teman sesuaikan jam dan tanggal uploadnya ya. Misalkan teman-teman uploadnya itu di video pertama di tanggal 11 ya. Tanggal 11 di jam 8 malam. Nah itu kan itu video pertama ya. Jadi teman-teman sudah buat 2 video, lalu video pertama teman-teman sudah upload ya di tanggal 11 lalu jam 8. Nah berikutnya untuk video yang kedua, teman-teman bisa langsung upload lagi ya. Teman-teman bisa langsung upload, tapi upload untuk jam tayangnya, jam publishernya itu dibedakan ya. Jadi kalau tadi video yang pertama itu di tanggal 11 jam 8, video berikutnya karena teman-teman semua ini membuat target 1 minggu sekali ya, itu harus paling tidak di taruhlah tanggal 17 ya. Tanggal 17 jamnya tetap sama,
jam tetap sama, itu jam 8. Ingat, tanggal boleh kita bedakan ya, karena kan target kita seminggu sekali, tapi jam upload jam publish, jam tayang itu harus tetap sama, yaitu jam 8. Yang nantinya teman-teman bisa analisa, teman-teman bisa dipelajari ketika saya upload jam 8 ini penontonnya banyak atau enggak ya. Terus nantinya bisa kita baca setiap penonton kita itu ramai di jam-jam berapa ya. Taruhlah ini saya anggap akun atau channel YouTube teman-teman semuanya itu rata-rata penontonnya di jam 8 ini paling banyak. Makanya ketika teman-teman upload, usahakan jam publiknya, jam tayang selalu jam 8 ya. Tadi saya sudah sampaikan untuk video yang pertama itu di jam 8 dan tanggal 11, dan untuk video kedua itu di tanggal 17 jam tetap sama jam 8 ya. Kalau di hari libur pas itu teman-teman punya dua ide untuk buat konten video. Nah, berarti kan untuk minggu berikutnya teman-teman sudah ada skip satu video ya. Nah, misalkan lagi di hari libur berikutnya teman-teman ada ide lagi buat video tentang C, berarti kan video ketiga. Nah, di video ketiga ini teman-teman upload, teman-teman sudah siap uploadnya, berarti kan bukan di hari libur yang itu, berarti tanggal 17 ya. Tapi di hari libur berikutnya, taruhlah berarti di tanggal 27 misalkan, karena 7 hari sekali ya. Di tanggal 27 jam uploadnya, jam publish penayangannya tetap di jam 8. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa konsisten. Misalkan suatu saat atau minggu berikutnya teman-teman kehabisan ide, masih ada simpanan, masih ada galeri konten untuk penayangan di periode berikutnya. Itu yang dimaksud adalah galeri konten, biar nggak kehabisan konten. Minimal ya itu satu. Nah, kalau teman-teman nanti sudah terbiasa, sudah enjoy ya membuat video itu, nggak ada beban sama sekali, tambah lagi intensitasnya, yaitu bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nah, kalau nanti sudah menghasilkan subscriber banyak, jam tayang banyak, misalkan teman-teman video lebih banyak lagi ya, malah syukur-syukur setiap harinya itu. Oke, paham ya sampai di poin kedua teman-teman semuanya. Untuk di poin ketiga ya, yaitu kualitas konten. Nah, ini juga teman-teman jangan anggap remeh lah ya. Jadi kualitas konten itu sangat penting juga. Ketika teman-teman melihat video di YouTube ya, rata-rata kan kalau kita videonya nggak jelas, suaranya kurang jelas, apalagi bagian-bagian videonya kurang menarik, tentunya penonton juga nggak betah, nggak akan kembali nonton konten-konten kita di berikutnya ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, bagian recordingnya juga harus bagus, pencahayaannya, hasil suaranya, hasil gambarnya. Usahakan ketika merekam atau ketika mengambil video itu harus minimal itu 780 yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau bisa, kalau emang teman-teman semuanya ada wifi ataupun memang kuotanya banyak ya, itu bisa bikin video dengan kualitas 1080 pixel, itu lebih bagus lagi ketika kita upload di YouTube. Nah, kemudian editingnya ya, ini juga editing, teman-teman bisa belajar ya. Nggak apa kalau awal-awal, yang penting editing seperti pemotongan atau memotong part-part yang kiranya nggak penting ya, bikin memperpanjang durasi video, itu aja yang penting. Belajar cara mengkat bagian-bagian yang tidak penting. Terus selebihnya teman-teman bisa sambil belajar, yang penting bisa rekam upload ya, rekam upload, dan hasilnya bagus ya, suaranya bagus. Untuk editing teman-teman bisa sambil belajar, banyak di YouTube cara editing video-video yang biar lebih menarik. Dan untuk belajar juga teman-teman bisa menonton di channel YouTube yang satu konten, yang satu topik ya, gimana sih cara editingnya, gimana sih cara penambahan efeknya, bikin videonya itu seperti apa ya.
nggak apa-apa, lihat ya, lihat di kompetitor lain ya, lihat di channel-channel lain untuk sebagai bahan pertimbangan ketika kita mengedit atau membuat video atau membuat topik atau membuat konten, sorry. Kemudian topiknya juga harus menarik, topiknya yang memang bagus dan nggak pernah mati ya. Pokoknya usahakan membuat konten itu yang nggak garing gitu ya. Garing itu baru ditonton 1-2 menit, udahlah close. Tapi bikin video teman-teman semuanya itu biar bikin betah ya, biar bikin enjoy yang nonton, gak cuma sejam 2 jam tapi malah berjam-jam. Bila perlu setiap hari kalau ada video dari teman-teman semuanya tayang itu langsung buru-buru diklik biar nggak ketinggalan materinya gitu. Jadi pilih topik yang menarik dan yang bagus. Oke. Di poin terakhir yang keempat adalah ini yang paling penting, konsisten. Yang tadi saya katakan, karena kita masih part time ya, keseharian kita masih kerja di pabrik, masih kerja di kantor ya, masih sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak, yang ngurus suami, tetap kita harus jaga konsisten ya, karena kalau kita konsisten kedepannya akan lebih bagus lagi ya. Jadi YouTube pun ya, taruhlah robot YouTube-nya, robot Google-nya itu kita berarti bener-bener oh iya ini akun ini serius ya, karena seminggu sekali dia upload video, paling enggak ada aktivitas dalam seminggu sekali itu menambah videonya, bukan seperti yang 2 bulan baru bikin video lagi ya, 3 bulan baru bikin video lagi. Jadi biarpun cuma dikit, biarpun cuma sekali, yang penting konsisten. Karena istiqomah konsen itu lebih bagus daripada 1000 karomah gitu. Itu kata orang-orang bijak. Konsisten itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Gak apa-apa saat seminggu sekali, yang penting jangan sebulan 2 kali. Yang penting nggak sebulan sekali, bahkan bisa sampai 2 bulan 3 bulan baru upload lagi. YouTube membaca akun kita tuh seperti akun asal-asalan ya, bukan akun yang serius. Nah begitu. Jadi penting ya teman-teman, usahakan konsisten. Nggak apa-apa saat seminggu sekali, nggak apa uploadnya, tapi continue. Oke, mudah-mudahan dari keempat poin ini teman-teman bisa tangkap ya, bisa teman-teman pahami. Kalau ada yang kurang paham atau masih kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan lagi di kolom komentar, silakan ya. Apapun tentang terkait 4 poin tadi ataupun di luar 4 poin tadi, silakan bisa teman-teman ketik dan tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam sukses mulia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.